persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ya la 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 basyanda kata karabas kiri bidi ya la 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 balabas. Ya la 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 masih kiri bidi ya la 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 bas. Ya la 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 masyanda la la bo. Ya la 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 masih kiri bidi ya la 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 mas. Ya la 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 masih ya la 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 masyanda la 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 mas. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Kami perlu Engkau Yesus dalam setiap hari-hari hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Ketika kami menyembah-Mu, kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang dalam berbagai macam persoalan, masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami menemukan jawaban. Dalam hadirat-Mu kami temukan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun menjamah setiap kami. Bahkan memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini saatnya kami mau dengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Roh Kudus Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan urapilah hamba-Mu yang saat ini Engkau utus untuk memberitakan isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus pakai hamba-Mu. Apa yang hendak Engkau sampaikan bagi setiap kami. Kami rindu akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai sekeliling tempat ini. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Setiap pikiran yang melayang kepada perkara yang lain kami taklukkan di dalam nama Yesus. Supaya kami fokus hanya kepada firman Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami siap dengarkan firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan mengaminkan bersama-sama. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Coba tengok kanan kiri bersenyuman yang manis. Katakan kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus berikan kesempatan untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara sekalian yang ada di GBI Grow Center Manado. Ya tadi pagi mulai dari minut saudara. Dan di tempat ini juga sampai malam ini adalah sebuah kehormatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam ini saya akan menyampaikan satu bagian daripada firman Tuhan dengan tema penginjilan. Katakan sama-sama penginjilan. Kadang-kadang kalau kita dengar kata penginjilan dalam konsep pemikiran kita itu berarti masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu ya, masuk ke daerah-daerah pedalaman gitu untuk menginjil. Gak begitu juga saudaraku. Tapi konteks penginjilan yang sebenarnya malam ini kita akan lihat apa yang Tuhan mau, apa yang dimaksudkan Tuhan dengan konsep penginjilan saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa penginjilan ini adalah sebuah sarana yang Tuhan pakai pada akhir zaman ini. Bukan hanya pada masa-masa awal kekristenan saudara. Tapi konsep penginjilan ini Tuhan pakai pada masa akhir zaman. Because we are sitting on the edge of time.
Kita sedang duduk di pinggiran waktu. Kita bukan hanya ada pada akhir zaman, tapi kita sedang berada pada penghujung akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Maka penginjilan itu menjadi satu senjata yang Tuhan mau pakai saudara, supaya berita yang disebut Injil itu bisa terdengar sampai ke seluruh dunia. Bisa terdengar oleh semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu mengatakan bahwa oleh perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Dengan perkataan kesaksian, apa yang kau ceritakan kesaksianmu? Orang langsung berasumsi kesaksian hidup. Boleh saudara, menceritakan kesaksian hidup bagaimana Tuhan bekerja. That's a gospel juga. Itu juga adalah Injil. Ya, ketika Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tetapi pemberitaan firman juga adalah pemberitaan Injil saudara. Maka ketika kesaksian Injil itu diberitakan, iblis dikalahkan. Amin. Makanya dalam dunia akhir zaman ini, kesaksian kita adalah pemberitaan Injil yang akan mengalahkan iblis. Yang setuju katakan amin dong sekali lagi. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka penting apa yang disebut pemberitaan Injil itu sendiri. Saudara, mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 saudara, kita akan baca. Saya bacakan mulai ayat yang ke-17 saudara sampai ayatnya yang ke-27. Judulnya adalah perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Amin saudara. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan Paulus saudara, di mana dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara tahulah kesaksian daripada Rasul Paulus, bagaimana Tuhan memanggil dia dari seorang penganiaya umat Tuhan, justru menjadi pemberita Injil Allah, Injil kasih karunia Tuhan. Dipakai Tuhan secara luar biasa saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus saudaraku, ya itu berdampak sangat besar dalam kekristenan, dalam dunia kekristenan saat ini saudara. Bahkan senantiasa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayatnya yang ke-27. Paulus mengatakan ayat 26, dia katakan sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Apa yang dimaksud oleh Paulus tentang hal ini, tentang perkataan ini? Saudara, Paulus berkata bahwa bagiannya sudah ia lakukan. Bagian Paulus adalah memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Maka dia berkata di ayat yang ke-27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Paulus mengerjakan secara maksimal, dia mengerjakan secara tuntas. Maka dia berkata sekali lagi ayat 26, aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun
yang akan binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil selanjutnya itu bicara tentang pribadi lepas pribadi kita sendiri. Ketika kita sudah memberitakan firman, memberitakan Injil, tergantung bagaimana dengan respon saudara terhadap berita Injil itu sendiri. Sebab ketika Anda menerima Injil tersebut, maka Anda menerima keselamatan pastinya. Bahkan Anda menerima pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dan sebagainya. Ketika seseorang menerima atau meresponi berita Injil. Tetapi kepada mereka yang gak mau menerima saudara, mereka yang tidak mau menerima berita Injil, maka itu bukan menjadi tanggung jawab kita lagi, tapi jadi tanggung jawabnya sendiri, resikonya sendiri. Sekali lagi Paulus katakan, I am clean, aku bersih karena aku sudah beritakan Injil. Kalau kamu gak mau terima, terserah kamu. Yang binasa kamu sendiri, yang gak masuk surga kamu sendiri, yang masuk neraka kamu sendiri. Aku sudah lakukan bagianku. Amin saudara. Maka pemberitaan Injil adalah sesuatu yang penting untuk kita kerjakan. Amin saudara. Kita berpikir saudara, pemberitaan Injil itu siapa yang akan mengerjakan? Ya, pada awalnya saudara, Tuhan mengutus, kalau kita lihat dalam Matius pasal 28, sebuah amanat agung Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Beritakan Injil kepada semua makhluk. Di ayat yang lain dikatakan sampai ke ujung bumi saudara. Beritakan Injil saudaraku. Tugas pertama yang dikerjakan oleh para rasul. Rasul sudah mengerjakan, bahkan mereka mati syahid. Mereka mati secara martir saudaraku. Dan ketika era para rasul itu berakhir, muncul era bapak-bapak gereja. Ketika gereja sudah di-establish saudara, sudah didirikan. Ya, bapak-bapak gereja sudah mengerjakan bagiannya untuk memberitakan Injil sehingga gereja itu bertumbuh, gereja itu jadi saudara. Selanjutnya saudara, tugas pemberitaan itu diberikan kepada para misionaris saudara. Misionaris mulai bergerak saudara sampai ke setiap pelosok daerah. Kita bersyukur kita bisa menerima Injil karena ada 2 misionaris di tanah Minahasa ini. Namanya Riddle and Swartz. Ya, kalau di daerah Medan saudara, Sumatera Utara ada misionaris namanya Opung Nomensen saudara. Ya, dia adalah penginjil, mereka adalah misionaris yang pergi saudara, meninggalkan kenyamanan negeri mereka. Meninggalkan kenyamanan hidup mereka di Eropa. Waktu itu sudah maju, mereka masuk ke daerah primitif. Ya, di tanah Minahasa saudara, di Indonesia, di mana-mana saudara. Untuk memberitakan Injil. Setelah era misionaris sudah dilakukan saudara. Maka tugas selanjutnya dikerjakan oleh para pendeta-pendeta. Pemimpin-pemimpin jemaat saudara. Ya, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya setelah era para pendeta ada yang namanya hamba Tuhan. Saya sebut hamba Tuhan karena mereka nggak punya status pendeta saudara. Tapi mereka hanya punya hati untuk melayani Tuhan. Kalau sekarang kita bisa lihat di media sosial saudara, ada para penginjil jalanan. Ya, mereka bukan statusnya pendeta mungkin. Tapi dengan hati mereka mau untuk memberitakan Injil saudara. Nggak ada yang bayar saudara. Tapi mereka punya hati, ini para hamba-hamba Tuhan. Nah setelah hamba-hamba Tuhan ini saudara, siapa lanjut yang akan memberitakan Injil? Sebut saja para diaken-diaken di gereja, para majelis, para pelayan Tuhan. Harus ambil bagian untuk juga memberitakan Injil. Bukan hanya berkutat saja di dalam saudara, tapi beritakan Injil juga di luar. Ya saudara, beritakan Injil juga kepada orang-orang lain. Bawa berita Injil kepada banyak orang. Dan selanjutnya setelah para diaken, para pelayan Tuhan di gereja, siapa bagian selanjutnya yang akan memberitakan Injil? Bagian selanjutnya adalah bagian dari setiap jemaat Tuhan. Amin saudara. Sebab pemberitaan Injil pada akhir zaman ini selanjutnya harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Setiap orang yang sudah percaya. Nah kalau saudara mengatakan bahwa saya adalah orang percaya, bagian Anda, tugas Anda juga adalah untuk memberitakan Injil. Nah kata Injil ini saudara memiliki pengertian atau memiliki arti damai atau berita kabar baik saudara. Ya. Kata Injil itu artinya kabar baik, good news saudara. Yang dibawa untuk
diterima oleh setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa ini menjadi bagian kita sebagai jemaat Tuhan, Anda gak boleh datang, duduk, dengar, dan pulang di gereja saudara. Tapi ambil bagian juga untuk memberitakan Injil. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 katakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Setiap umat Tuhan itu harus ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Bukan lagi hanya tugas gembala, bukan lagi hanya tugas pendeta saudara. Tetapi setiap orang percaya. Dan pemberitaan Injil itu bukan hanya lagi sekedar pemberitaan tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan yang dia kerjakan. Bukan lagi saudara. Ya, tapi pemberitaan Injil juga sudah masuk. Kalau dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini dikatakan nyatakan apa yang salah. Artinya luruskan setiap hal yang gak benar saudara. Pemberitaan Injil adalah untuk pembentukan karakter kehidupan, karakter manusia saudara. Tujuan pemberitaan Injil untuk mengubah kehidupan manusia dari yang tidak benar kepada hal yang benar. Tegur apa yang salah saudara. Ya, nasihatilah. Jadi ini bagian daripada pengajaran. Injil adalah pengajaran juga. Ketika Anda ya memperbaiki seorang yang salah, Anda sedang memberitakan Injil. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus lihat diri kita terlebih dahulu. Amin. Sebelum kita memberitakan Injil kepada orang lain saudara. Kita bisa bicara secara bagus, secara baik. Kita bisa berkhotbah secara luar biasa. Tetapi yang menjadi penentu adalah kehidupan saudara. Amin. Bagaimana tingkah laku, your lifestyle saudara. Gaya hidup saudara. Kalau saudara bicaranya luar biasa, saudara memberitakan Injil secara luar biasa, tetapi karaktermu, hidupmu saudara, keseharianmu gak menjadi berkat buat orang lain, maka seolah-olah apa yang saudara beritakan itu menjadi sia-sia. Amin saudara. Apa yang saudara sampaikan kepada orang itu seolah-olah menjadi sia-sia, mubazir saudara. Karena firman Tuhan begini katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah suratan yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Dari kehidupan saudara, bukan hanya ketika Anda berbicara, tapi dari kehidupan saudara. Amin. Ya, dari hidup saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, konsep tentang Injil ini atau pemberitaan Injil ini saudara, itu sebenarnya sudah ada semenjak zaman perjanjian lama. Ya, karena konsep keselamatan yang kita tahu dalam perjanjian lama hanya untuk orang Israel. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang dimana di sana Tuhan nyatakan bahwa nantinya keselamatan itu juga untuk seluruh orang, untuk semua orang, untuk seluruh dunia saudara. Dalam Kejadian 12 saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Tuhan bilang olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Amin. Dalam Kejadian pasal 26 ketika Tuhan berbicara kepada Yakub ketika dia ada di Betel saudara. Tuhan bilang sama Yakub, olehmu dan keturunanmu seluruh bumi akan mendapatkan berkat. Bahkan kepada Abraham dikatakan, kepada siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ini konsep yang Tuhan sudah tetapkan semenjak awal. Bahwa pemberitaan tentang Injil, tentang kabar baik itu nantinya akan tersebar ke seluruh dunia. Nah bagian kita sekarang saudara, untuk memberitakan Injil pada masa akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi isi hati Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan supaya Injil diberitakan kepada semua orang. Kita gak bisa keep Injil ini buat kita sendiri. Tetapi kita harus beritakan Injil itu kepada semua orang. Supaya setiap orang bisa mendengar berita Injil. Makanya kenapa saya tanya, kenapa Tuhan seolah-olah ngotot supaya kita memberitakan Injil saudaraku. Perhatikan saudara, apa konteks atau dampak dari pemberitaan Injil dalam hidup manusia pada zaman akhir ini? Apa sih manfaatnya, benefitnya ketika seorang menerima berita Injil? Ketika orang mendengar berita Injil? Saya mencatat 3 hal saudara. Yang pertama saudara, pemberitaan Injil akan membuat orang kembali kepada Tuhan. Amin saudara.
Pemberitaan Injil akan membuat orang kembali kepada Tuhan. Konteksnya begini saudara, pada masa awal pemberitaan Injil, dunia belum pernah mendengar tentang Injil. Tapi dalam akhir zaman, dalam konteks akhir zaman saudara, pemberitaan Injil bukan lagi kepada orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Karena kalau dalam dunia sekarang saudara, kira-kira siapa sih yang gak pernah dengar berita Injil? Dalam konteks dunia sekarang ini, kira-kira saudara, siapa orang yang gak pernah dengar berita Injil? Di pedalaman Papua sana saudara, ada misionaris yang sudah sekian tahun tinggal di sana untuk beritakan Injil. Amin saudara. Ya, di pedalaman hutan Amazon saudara, di Brasil, ada misionaris yang sudah masuk ke sana untuk beritakan Injil. Kalaupun ada sub-sub etnis yang masih kanibal saudara, dan gak bisa tersentuh karena mereka makan orang yang datang saudara. Tapi saya percaya pemberitaan Injil tidak akan pernah bisa dibatasi. Apalagi dalam dunia media sosial sekarang. Rata-rata semua orang sudah mendengar berita Injil. Di Iran saja saudara, yang begitu ketat dihalangi saudara, supaya gak masuk pemberitaan Injil. Kekristenan dan dunia barat begitu dimusuhi. Tetapi toh ada pergerakan, ada revival terjadi di sana. Amin saudara. Ya, di Afghanistan, di Pakistan saudara. Kalau saya lihat media sosial saudara, ya ada ribuan orang dibaptis saudara. Berita Injil gak akan pernah bisa dibatasi. Ada istilahnya begini, semakin dihambat, semakin merambat saudara. Siapa yang gak pernah dengar berita Injil? Rata-rata semua sudah pernah dengar berita Injil. Dunia barat saudara adalah yang pertama mendengar berita Injil. Bahkan yang menjadi misionaris awal adalah orang-orang barat yang datang ke sini. Tapi yang ironis saudara, sekarang dunia barat justru saudara jadi upside down, terbalik saudara. Kalau kita lihat bagaimana bulan Juni kalau saya nggak salah, kemarin ya hari LGBT sedunia. Saudara, mereka pawai parade di sepanjang jalan-jalan kota mereka. Di New York, saudara, di Amerika, saudara, di Eropa, saudara. Di mana-mana mereka begitu berkampanye secara luar biasa. Jadi terbalik. Saya lihat ketika ada penginjil jalanan yang memberitakan Injil, justru malah ditangkap saudara. Dia bilang kamu provokatif, ya gak boleh. Sudah terbalik saudara. Nah, pemberitaan Injil pada dunia akhir zaman ini adalah untuk membawa orang yang sudah pernah mendengar berita Injil, tapi yang gak mau ikut lagi saudara. Yang kepahitan, yang kecewa, yang terseret oleh dunia saudara. Tugas kita adalah untuk membawa mereka kembali. Saudara, dalam kitab Wahyu dikatakan ekor naga itu akan menyeret sepertiga bintang itu jatuh. Kalau sepertiga bintang saudara, itu bicara tentang anak-anak Tuhan sesuai dengan kitab Efesus. Ya, sepertiga bintang diseret. Banyak anak Tuhan yang jatuh saudara. Siapa yang bawa mereka kembali? Tugas saudara dan saya untuk beritakan Injil kepada mereka. Dalam hal ini saya ambil saudara konteks pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 1 ayat 7 sampai 9, ayat 15 sampai 17. Ya, di sini dinyatakan saudara bahwa pelayanan Yohanes tujuannya adalah ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yang notabene saudara, orang Israel itu dari kecil mereka sudah diajar firman Tuhan. Orang Israel itu sudah dari kecil diajar firman Tuhan. Ketika mereka masuk masa akil balik umur 12-13 tahun, itu mereka sudah mulai harus menghafal Torah, menghafal firman saudara. Kalau torang di Manado kan nyanda begitu saudara. Ya, sekolah minggu paling Mika 5 ayat 1 kalau sama Natal. Saudaraku ya. Tapi buat mereka harus, makanya dalam Galatia pasal 4 saudara, itu bicara tentang akil balik. Di mana seorang anak yang masuk masa akil balik itu sudah harus belajar Torah, belajar Taurat, menghafal Taurat saudara. Jadi dari kecil mereka sudah dicekokin firman Tuhan. Tapi toh ketika mereka besar mereka tidak hidup sesuai dengan firman. Maka pelayanan Yohanes adalah untuk membawa mereka kembali berbalik kepada Tuhan Allah mereka.
Nah, konteks pelayanan Yohanes ini kita bawa dalam konteks pelayanan akhir zaman. Untuk membawa orang-orang ini berbalik lagi kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi pertama, saudara, tujuan pemberitaan Injil adalah untuk membuat orang kembali kepada Tuhan. Sebab akan ada banyak orang yang kecewa. Akan banyak orang yang pahit hatinya. Akan ada banyak orang yang, saudara, meninggalkan Tuhan. Dan alasannya macam-macam, saudara. Ada yang katanya gak diberkati, saya sudah sekian lama ikut Tuhan tapi gak terima berkat Tuhan. Iya kan? Saya sudah lama ikut Tuhan tapi kok karirku gak naik-naik. Saya sudah lama ikut Tuhan, udah setia bayar perpuluhan, kasih persembahan. Tapi kok bisnisku stagnan seperti ini. Ada lagi yang aneh, dia udah gak mau masuk gereja lagi. Kenapa? Karena dia gak suka lihat muka WL-nya. Saudara, gitu saudaraku ya. Ada apa dengan wajah WL-nya, saudara? Kasihan banget deh, gitu kan? Ini alasannya aneh-aneh aja, saudara. Ya, intinya hatinya udah nggak benar. Bukan cuman WL-nya, dia bilang nggak suka lihat pendetanya. Ya, gitu saudaraku ya. Pokoknya alasannya macam-macam. Jadinya dia kecewa. Tugas kita adalah untuk bawa mereka kembali. Orang-orang dengan tipikal seperti ini. Di Manado, saudara. Saya pernah masuk di saya nggak usah bilang tempatnya lah, di daerah selatan. Saya juga kaget, baru pertama kali masuk, wah ternyata banyak rumah di sini, saudara. Dan apa kalau istilahnya di New York itu Bronx, saudara ya. Waduh, kehidupannya mengerikan. Di Manado, saudara. Kemarin jemaat kami yang buka toko di pusat kota, dia bilang hampir setiap pagi ada anak-anak yang tidur di emperan tokonya, saudara. Ya, perempuan penuh dengan tato, saudara. Dan dia bawa, saudara, dia masuk, dia kasih makan, dia tanya-tanya. Kenapa kamu jadi begini? Dia bilang, karena orang tua saya bercerai. Jadi dia broken home. Ada banyak orang-orang yang seperti itu di kota ini, saudara. Saya tahu Pastor Chandra juga sudah ambil bagian di pelayanan-pelayanan seperti itu. Ya, ada banyak, dan siapa yang akan bawa mereka kembali kepada mereka? Orang Kristen, saudara. Ditanya, kamu agamanya apa? Kristen. Siapa yang bisa bawa mereka? Kalau bukan kita, saudara. Amin. Tujuan pemberitaan Injil adalah untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Untuk supaya mereka bisa menerima Yesus dalam hidup mereka. Jadi tujuan pemberitaan Injil yang pertama untuk membawa orang-orang yang tersesat ini. Saving the lost. Amin, saudara. Membawa mereka yang terhilang kembali kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Tujuan pemberitaan Injil ya adalah untuk memberitakan damai sejahtera. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil adalah berita damai sejahtera untuk manusia. Orang yang kehilangan damai sejahtera, dia gak bisa menemukan damai sejahtera itu di dalam dunia ini. Gak jual di toko-toko, saudara. Tidak ada di mall-mall, saudara. Pergi ke luar negeri pun Anda gak akan temukan damai sejahtera dijual di sana. Tapi damai sejahtera yang sejati itu ada di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin, saudara. Damai sejahtera yang sejati adalah dari pemberitaan Injil. Ketika orang menerima berita Injil, maka dalam hidupnya akan tumbuh damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam dunia sekarang ini ada banyak orang yang stres, tertekan, saudara. Banyak orang yang kebingungan. Banyak orang yang kehilangan arah, saudara. Karena situasi yang semakin tidak menentu. Jangan harap tahun-tahun ke depan akan menjadi lebih baik. Enggak, saudara. Alkitab sudah berkata begitu. Bahwa hari-hari ke depan akan semakin jahat. 2 Timotius pasal 3 menyatakan bahwa dunia pada akhir zaman orang semakin egosentris. Orang semakin selfish, saudara. Egois, saudara. Gak peduli akan satu dengan yang lain. Orang tuanya jadi gak peduli. Apalagi agama dia gak peduli. Yang dia pedulikan adalah hidupnya. Manusia menjadi jahat. Dunia ke depan akan semakin tidak nyaman, saudara. Di mana kita bisa menemukan damai sejahtera. Berita Injil adalah sumber satu-satunya damai sejahtera dalam kehidupan manusia.
Maka ketika saudara memberitakan Injil saudara, maka Anda sedang membawa damai sejahtera dalam kehidupan orang tersebut. Lihat apa yang Yesus katakan di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Ketika dia mengutip ayat dari kitab Nabi Yesaya. Dikatakan begini, ya, ketika Tuhan membuka kitab Nabi Yesaya, ayatnya berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tujuan berita Injil. Yesus berkata, inilah tujuanku. This is my goals. Ini yang menjadi tujuan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk beritakan Injil. Supaya ada damai sejahtera bagi orang yang menerimanya. Ketika dunia ini kehilangan damai sejahtera dengan berbagai macam permasalahan dan persoalan, Tuhan bilang beritakan Injil supaya ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Ini menjadi pegangan kita saudara. Yang terutama kita dulu, kita harus bisa merasakan damai sejahtera dalam Tuhan. Bagaimana Anda bisa beritakan kepada orang lain damai sejahtera, tapi kalau Anda sendiri gak damai sejahtera, dalam rumah tanggamu cekcok saudara, dalam kehidupanmu gak damai saudara, gimana Anda bisa beritakan damai sejahtera buat orang lain? Pastikan damai sejahtera itu tumbuh dalam hidup Anda sendiri. Kalau di sini dipakai kata tumbuh saudara, itu berarti in progress, dalam tahapan. Anda harus mengerjakan itu. Sama seperti tanaman. Nggak langsung serta-merta cuman bunga plastik saudara yang langsung celing jadi bunga gitu saudara. Tapi dia dari kecil dirawat, mungkin diberi pupuk, disiram saudara. Maka dia kemudian bertumbuh dan menjadi indah saudara. Demikian juga damai sejahtera. Kerjakan itu dalam hidup saudara. Ya, baru Anda bisa memberitakan damai sejahtera kepada orang lain. Yang ketiga saudara yang dikasih Tuhan, waktunya sudah habis saudara. Ya, tambahan sedikit waktu Pak Gembala. Yang ketiga saudaraku, ya, pemberitaan Injil memberikan kekuatan bagi setiap orang. Untuk apa? Untuk mereka bisa mengalami Tuhan. Memberikan kekuatan bukan hanya untuk ketika mereka berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan persoalan, dengan tantangan saudara, bukan. Tetapi pemberitaan Injil adalah untuk memberikan kekuatan supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Karena ini yang menjadi kunci dalam hidup kita saudara. Apakah saudara sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu atau tidak? Bagaimana Anda bisa beritakan Injil kepada orang lain tapi Anda sendiri gak ngalamin Tuhan, gak mengalamin Injil dalam hidup Anda. Tuhan bilang alamin aku dalam hidupmu supaya kamu bisa beritakan itu kepada orang lain. Pemberitaan Injil gak serta-merta membuat Anda yang sedang bermasalah dengan masalah keuangan langsung selesai masalah keuangan Anda. Enggak saudara, itu namanya pinjol saudara. Anda punya masalah keuangan, untuk menyelesaikan ada pinjol di sana saudaraku ya. Tapi sama seperti Pegadaian pakai slogan apa? Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi pada saat pembayaran, kalau gak ada uang itu masalah bos. Amin saudara. Ya, semua jadi masalah saudara. Tapi kalau Anda temukan Yesus dalam hidup Anda, masalahmu selesai. Anda diberikan kekuatan. Ya, saya pakai istilah ini saudara. Damai sejahtera itu seperti seolah-olah, mohon jangan salah tangkap. Ya, seperti seolah-olah Anda bisa tidur di atas surat hutang. Biasanya kalau ada hutang itu gak bisa tidur. Apalagi, Pak besok saya mau ke rumah ya, mau nagih gitu saudaraku ya. Mau nagih cicilan mobil gitu misalnya saudara. Waduh gelisah, belum ada nih cicilannya. Tapi kalau orang yang dipenuhi damai sejahtera, dia bisa tidur di bawah surat hutang, di atas surat hutangnya. Kira-kira seperti itu saudara. Artinya apa? Anda yakin Tuhan pasti tolong Anda. Anda gak lagi begini ketika ada ketukan pintu di depan rumahmu. Anda bilang sama anakmu, bilang papanya ada. Saudaraku ya. Anda gak lagi begitu saudara. Anda akan datang buka pintu, shalom Pak dari mana? Oh dari finance Pak. Oh iya gak apa-apa, boleh kasih saya waktu. Ya, saya pasti bayar. Tuhan jamah hatinya, ya udah gak apa-apa, tolong dipercepat Pak. Amin saudara. Itu yang Tuhan bisa kerjakan. Sebelum Tuhan sediakan, Tuhan bisa bela saudara dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Karena itu jangan pernah khawatir. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Damai sejahtera itu hanya bisa Anda temukan ketika engkau hidup bersama dengan Tuhan. Saya berdoa saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita yang sudah mendengar berita Injil ini, kita bisa hidup
di dalam damai sejahtera itu. Kita bisa hidup saudara bersama-sama dengan Tuhan untuk mendapatkan esensi kehidupan kita dengan Tuhan saudara. Ya, supaya kita bisa saudaraku memberitakan Injil, mengambil bagian untuk pemberitaan Injil kepada orang lain. Hari ini saudara sudah mendengar apa yang harus saudara lakukan. Ambil bagian itu, beritakan Injil kepada banyak orang. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala saudara. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur hari ini Kau kembali menyatakan firman-Mu kepada kami. Apa yang sedang Kau nyatakan melalui hamba-Mu, biarlah itu termeterai dalam hati, dalam hidup kami. Kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, sekarang kami mengerti bahwa bagian kami juga adalah untuk memberitakan Injil. Khususnya di dalam dunia akhir zaman ini, pemberitaan Injil akan memberikan kepastian kepada orang-orang di luar sana, memberikan damai sejahtera bagi mereka, memberikan kepada mereka kekuatan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan, biar suara Injil melalui hidup kami bisa kami suarakan, bisa kami beritakan, baik dari dalam hidup kami maupun melalui perkataan kami Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi saksi di setiap tempat di mana kami berada. Kami belajar untuk mengubah cara hidup kami, supaya kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menyirami benih firman dalam hati pikiran setiap jemaat-Mu, sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan hidup dalam mereka, dan Tuhan mereka hidup di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran. Haleluya, yang diberkati bersama katakan amin.